Allah itu mencintai seseorang sing ditonggo elek, sing tonggo elek mau tukang menyakiti dia. Fayasbiru. Mongko sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jarusuke. Wayah tasib bulan golek ganjaran sapa wong ku ing jarusuke. Jadi ditonggo elek senane misuwi wae jamaah nyetel dangdutan pokoke mangkelno. Nah, itu dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno apa? Hatta kriasi kau nyukupi ing wong sapa Allah bihayatin lan penguripan aw mautin atau kematian. Hatta kriasi kau nyukupi ing wong sapa Allah bihayatin lan penguripan aw mautin atau kematian. Rawang riwayat hadis Sahih Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek dieleki terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisab mana apa sarana apa? Ibadah terus mangko Ramadan imanan wahtisaban. Terus ini penting ya, kalau sering nasihati bojo kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah bojo kiai. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang. Biar kita diadat keluarga kiai lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel. Yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al-mukarrom. Mestinya uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mangkel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhiminal ghaidh ngendhalekno napa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kalau nggak bolak-balik jadi kiai ditaponi tiang terus digurui terus ngomong tuh dinding bolak-balik. Kalau rata jawab, lalu dia keminter dijabi. Sembarno udah tahu ini. Saya kesel dewi. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu Qila itu Ahmad bin Hanbal, tapi siapapun dia itu tidak penting ya. Cuma Qila itu Ahmad bin Hanbal. Dene di Canom itu meletene rakarwan tangga itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus la hajatali bika, sudah ada butuh kamu, silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumahnya. Setelah di sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, ternyata saya butuh kamu, silakan ke rumah saya. Ke situ lagi. Dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad relax, happy sekali, sangat senang. Sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf, terus tanya, kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan, karena dipanggil di kembali lagi. Jadi Muhammad, aku nuruti kon mergo perintah Nabi, aku ora urusan mbek kowe. Nabi ngutus aku nape mbek tangga. Tapi ngundang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintah Nabi. Jadi ora ono urusane mbek kowe, ki tenang ae santai. Kados kula mulang sampean kan ora prospek, tapi perintah pangeran. Ora prospek kan, pokoke perintah. Jadi kula mulane saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajen, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang, karena di saat itu saya nerangno apa hukumnya apa pangeran. Jadi mulang tuh kelebihannya kan muji pangeran. Lah nak donga iku sak api-api iku hadun nafsi, tetap ana unsur mementingkan dirinya, Pak. Makanya kalau donga mbek mulang pede mulang. Kalau nak donga nu isin mbek pangeran apa ya? Antara ning amalku mbek penjalukanku nang akeh jaluke kan jenenge cah pola. Amal ora banyak tapi jalukane kan ora prestasi kok bonus kan wong aneh. Kowe wong aneh kabeh. Dadi nek donga semangat nang amal. Makhluk gaib kabeh jenisnya makhluk gaib. Ibarat kerja prestasinya agak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah, memaklumatkan kebersihan Allah, tanazuwah, ta'zimu. Sehingga kalau nak mulang itu beda, karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar kalau sampai Allah memerintahkan langit, bumi, dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar, karena orang ngajar itu hilang hadun nafsi. Kalau mulang puan itu. Saya pernah di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas umroh. Anak-anak sarang minta ikut, saya ingin ngamini dongan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung, aduh jaluk opo. Kakak ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam, ya ada 6 beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya.
Saiki wong kuwale, seneng kiai iku sowan tok jal gitu. Tapi nak ngaji ra. Itu sirine kenapa ora pati buka sowan. Kiai nak buka sowan, niku wong sowan njaluk donga, tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng kiai model aku takon. Ora wakali. Wah, aku sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh, sowan kiai kok sowan yo pangestu terus piye? Misalnya kayak haji jauh pangestu aku terus tak pangestu nih gigi mungkin butuh haji mabrur rukune ranroh syaratnya ranroh sampai mabrur bahmu ya kaji saya ya itu beda kaji syarat saya kaji nopo kan aku bisa terang no nah tuah peng pitu yo Joko 01 Joko 02 tuah peng pitu jelas yo nggak no yo dongo sa Indonesia adil loh karena persatuan Indonesia ora oleh dong ana apa salah sitok itu jelas kita enggak kiai-kiai kita ini saya dalam hal ini memang mengkritik saya berkali-kali disowani wong Jepang itu Gus kula haji badhe dong ana kaji mabrur sampeyan roh Pak rukun syarat haji dereng roh surat tak dongan iku ibarat ana wong rong iso numpak sepeda motor ya iki kalau dongano selamat latihan sih selamat ya lagi sawe urung kok dongano selamat itu kemenculoten apa mencolot lek ngono kon syaratnya rasa kok dongano kaji ngono kiai sing gelem ya akeh nang disalame tablak nang wis mau pikiran adat kita ini salah dalam makanya saya itu di sana mana kayak ora usah sowan-sowan aku ora ono gunane sowan yo ngaji yang ini jenenge sowan tenan yo ngaji titik wis soalnya ya semendak ditakdir ketemu. Nah ditakdir aku gak bisa ngelak takdir. Tapi takdir ora mbok ikhtiari. Tak mbok ikhtiari jenenge modus apa? Dadi ora takdir apa? Modus. Dadi beda takdir ben apa? Modus. Kadang kok gue yo kuat wis ngerti nak kiai malam Selasa malam Jumat juga ngaji. Tekan kundangan milih malam Selasa. Nah Gus malam Selasa ora wah. Sampai gue istirahat malah tiba kundangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah yang sudah habis uang banyak. Kadang orang itu nggak tanya syarat pokoknya atau waktu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita mazhab apa? Syafi'i. Terus kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahalul awal itu apa? Tahalul sani apa? Itu enggak. Jadi dongakno pulau kaji mabrur, dongakno. Itu kan kayak bingung. Kayak mau kayak uang pak sepeda motor raiso, jadi dongakno pak sepeda motor. Selamat. Kan jadi aneh, cara urutan tahapan itu aneh. Tapi di Indonesia juga aneh, tapi kita ahlul ilm, roh kelakuan itu kelakuan aneh. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan umat dengan kiai itu hubungan ngaji. Paham apa? Hubungan apa? Ngaji. Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya anak saya itu masih kecil tetap warai meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai yang rukun itu ini saja meskipun pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib yang wajib itu sunat kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib sama-sama tidak tahu deh, sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu deh. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud, kata Rasulullah kan, umir tu an asjuda ala sab'ati azumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Anggota. Dan Nabi ketika ini detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, artinya nggak bisa ditoleransi karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks hadisnya. Umir tu an asjuda ala sab'ati azumin. Kita ini, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabha satu apa? Baduk bahasa Indonesia ada bohin, jidat, apa? Baduk besar apa? Kening, masa kening? Apa? Mesti raiso orang, apa? Dene ku nak basa intelek ora iso, dadi ngesano nak wali, dene ku yo gaya. Mergo nak intelek kesane kan gak wali, ono wali intelek kan ono. Tapi wali kan utun terus. Dadi malah sombong, ra iso cara aku sombong. Apa mesti kudu jawab gue bener ora. Apa? Baduk yo bahasa Indonesia.
Keneng, masuk keneng, apa? Sidat wae lah. Saya ngecap ireng lo kadang apa jenenge? Apa? Beda-beda dahi jadi. Bener nih mas. Wes kowe sing nasihat keliru lah, pokoknya penting kowe ngomong. Apa? Ya bado ya. Ya sepakat bado ya. Ngregani wong sepuh. Ya Allah, ya Arabi tenan. Kanjeng Nabi, aku wis di umat Mustafa, aku wis loro, luwih loro Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saya tiru. Kau aja niru iku. Takok Nabi Islam nu napa ya Rasulullah? Ya Islam nu siji maca syahadat. Nomor loro Nabi. Salat ping pinten 5 waktu. Nomor 3 poso Ramadan. Pas Ramadan tok ya Ramadan tok. Sing wajib Ramadan tok. Apa zakat? 5 haji. Demi pangeran, wa ila azidu ala hada wal aqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwes gak kurang. Dadi wong gak gelem salat sunat ku moh moten. Pas sunat ya moh moten. Tapi Nabi itu apa komentarin Nabi? Man sarrahu ayang biro ila ahli jannah fal yang biro ila. Kita kepengen roh penduduk swarga delok wong iki wong pas-pasan ngene. Dene mau duwe logika salat sunat iku penting, nek menawa fardune rasah sunate. Kok dene cara dene agama iku wis problem. Dadi kepene pas. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arabi tadi tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu ulama harus mengikuti Arabi. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abu ya, ini penting ya. Kalau yang nggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Oke, bayangno itu non Muslim. Ya non apa? Misalnya non Muslim ya. Apa Islam roh Mustafa, duhane 8 rakaat. Wong khusyuk, singgoten kan mesti khusyuk. Singgoten khusyuk. Duhane tok. Duha paling abdul berapa rakaat? 8. Qobliyah zuhur sing ideal piro? 4, loro iku serodok male. 4. Ba'diyah 4. Qobliyah asar 4. Wis piro? 8, 12, tambah 4, 16. Wis 16. Ba'diyah asar kriminal ya ora oleh. Terlalu semangat ya. Ba'diyah zuhur iku ana ulama nyunatno salat awabin yaiku bareng maghrib iku ana salat awabin bar maghrib dintekno nganti apa? Bari isa iku witir iku berapa rakaat? 13. Pinten? Sing ideal 11 atau 13? 11. Ana sing darani 11 ana darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah Isya itu khilafnya. Berarti piro? Hitung matematika ora roh dene selali dene. Piro? Mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wis wakil. Iku kira-kira sing apik Islam ora sida. Umpama wong Islam nglakoni sunat kabeh sing apik Islam ora sida. Mergo pikirane srako berleren ya umat Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ini. Yo, Cina ditogo Islam roe Islam pas. Salat yo pas. Dhuwur yo pas. Asar yo pas. Ngono tok. Mulane wong iku yo aja terlalu fanatik sunat. Sekarane nek iku terlalu mbok dikira wajib. Perkara wajib sing ape Islam ra sida, perkarane kok ribet temen dadi Islam salat kok sakmono. Kulo niku termasuk niku fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anut aku bolak-balik fatwa aja. Jadi wong iku ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu Nabi itu sering sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni benar. Diseneni ojo tuh. Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu menawa sausé Nabi wafat. Nyuwiping wong sing bendina duha, disuwiping. Duamu. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus. Iku padha karo memposisikan sunat koyo. Tapi kok jangan aku fatwa bola-balik. Aku aja salah. Aku tok wis sing korban. Lha mergo aku pantes, aku kuwangen pangeran, tapi nek terlalu sholat wedi dadi syariat. Tapi kan tau kangen kudu sholat. Ya.
Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana, ya bejana apa? Karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana, baba apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ibu nyuwun sewu Abu Bakar dipecahi. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecahi. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus kayak gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama dulu. Karena tadi bayangnya misalnya kowe Cina atau kafir, dia togo Islam khusyuk. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo roh kowe ibadahnya kok sak lagi. Tapi nak rokok aku, rorukin kan rohe sama turu, tangi rokokan. Bariku ngopi, bariku jagungan, bariku melaku-melaku mbak sudah montor. Islam ngene kutok lho. Tapi nak Islami roh Mustafa. Esok wis duka bro. Wolong rokaat, bariku wiridan, bariku gedak-gedek, bariku wis berleren dan jadi mulane agama itu unik. Ya agama itu apa? Kowe ora khusuk ya salah. Wong eling pangeran ora khusuk. Khusuk terus ya salah. Lah terus piye ora piye biasa wae. Anut bakatmu napa? Ya kalau pokoknya ngilo dhewe lho Gusti kula ni bakate. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangno Kang. Ini karena menyangkut ahwal. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu Abu Bakar di puasa sunnah, tapi nak diperlakukan khusus kan? Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Jawaban saya gitu, saya ada ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk apa kesunatan. Saya kan punya ibadah dalam wudhu misalnya, kalau habis pergi wudhu mau pergi wudhu. Tapi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari itu. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu an khofifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya ya gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Tuh tanya, apa mau sholat? Lah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Beliau terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Boleh, karena ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh tidak? Nggak boleh. Kalau sunat boleh. Karena memang Allah nggak ingin sunat sejajar wajib. Tapi nak kena kayak khusuk diantem kro santri wajib dalail bar. Wah aku paling bingung. Kulo sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu semua wajib dalail. Yo bingung. Tak wajib no, aku ya rapakat malah dia ini isin perkara ada santri dari poso terus gini atau santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Jadi kurang tahu poso ini poso terus. Kalau tahu di santri gue poso 4 tahun, padahal dalail kan setahun ini 3 tahun. Tak tahu ikan, lalu batal kapan? Rencana kalau 11 tahun waduh. Dong 3 tahun modal nih gue saku isin malah sampai 11 tahun. batinku aduh nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena kiai kedua biasa nganut kiai musim pertama tapi kalau ini wong keramat lah dia ngaji kangelan bahkan kerapati poso pinter tak ngono wong keramat itu penting ora aku ora roh karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau puasa malah Nabi kurang puasa karena takut dianggap masyhur itu. Qiyam Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4 hingga hari ke-6. Padahal pertama Qiyam Ramadan itu terinspirasi oleh siapa coba? Oleh Nabi. Ya, namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi. Itu datang di hari pertama, hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak hari ketiga tambah. Hari ke-4 kila ke-6, tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama, ternyata Nabi tidak datang, sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu pasti dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru.
sehingga Nabi terus nggak sholat qiyamul lail di masjid maksudnya orang. Nah gue kan saat ngomai maksudnya makanya ini. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi, mana fardu dan itu ulama yang harus menjaga. Kalau ada aslinya nggak izin, sering izin betonggo kalau misalnya sholat isu saban berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut, ya saya di rumah dan tonggoku yang ngerti nak orang melo, tapi berkali-kali saya ikut. Nak melo terus kok dianggap fardu, nak orang terus dianggap bahagia. Jadi ya kadang melok kadang orang. Yang jelas kalau sering sedekah jelas, mangan, amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada yang menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadisnya? Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku orang arah kan tanggaku curiga, Gus Bara sholat isu saban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim wis beda ngalim terus. Dadi rodok enak lah pokoke aman tentram terkendali pokoke. Karena apa wis entuk mandat husnudzon lho, dadi rodok aman pasti. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra melok salat mesti gedeng imam iki. Sentimen mesti. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama saya hafal teksnya dan memang saya hafalkan. Wa innahu kana Rasulullah la yad'ul amala wa yuhibbuhu ma khafata ayyufrada ali. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Beliau sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus mengukur kekuatan apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usaha, gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika enggak jawab saja. Enggak kan? Kumpul bojoe kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi tidur, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak? Melihat etika wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh nih, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Amro ijabin. Semua mufassirul hadis bilang amro ijabin. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat, pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu wajib gak? Kira-kira menghadap Allah tangi turu itu pantasnya itu sikatan toh? Sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu berat. Ada umat Nabi sing dadi karena orang sudah kejang di jalan terus sampai sholat perkara orang gowo sikat enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane malah ini Rasulullah luar biasa dan ngendikannya memang begitu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin sebagai riwayat ada inda kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu gue saya ingin nih gue ngadepi bupati atau kiaimu lah amen pelengahan itu etis enggak? Normalnya sholat tuh kalau pelengahan batal karena gak ngergani pangeran. Soal pangeran pelengahan, kukar-kukur, sangop rai-rai ngono iku pantasnya dibatal gak sholatnya bar pelengahan, kukur-kukur sangop, kukar-kukur sangop pantasnya loh sholatnya ngono dibatal lu cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal cara kalau di otoritas fatwa tapi mau dibatal ya sakit akhirnya ya dibatal mau Nabi ketika nenek coba nak sholat ke pangeran ojo pelengahan gak sopan itu ada aslinya ya pengen ngendikan batal tapi dia rai-rai ini kan. Nah makanya ulama itu beda dengan dai ya. Nah dai kan enggak, dai itu kan harus memihak. Nah wong thariqah sampean wajib no, kaya wajib dalail wajib. Mau balik kaya dakwah itu wajib. Sing ahli negara kaya dukung si asik itu wajib. Terus nah ulama itu yang jaga konstitusi itu, yang menjaga konstitusi itu. Tidak boleh diantara kriminalnya ulama adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Thohir itu, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu, yang ngarang Sulam Taufik.
itu mewajibkan, termasuk dosa besar adalah ijabu malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nan jare Mbah Mun, dadi ki ngalim urip. Perkarane ke santri ku dhisik zaman era kula. Santri kan karepe teng-teng jamaah kabeh. Ono sing masak, ono sing lagi nyumet kompor, ono sing tengah-tengah goreng tempe. Dan jare kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan milih rusno, napa? Ajane yo kepengin santri wajib kos ben tertib. Engko jamaah ben tertib. Tapi jare Mbah Mun dhewe Mbah Mun, rak wajibno barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya rawati, ya rawani. Akhirnya jamaah separuh. Jajal pondok modern, wajib, enak dan lengkap. Tahu yang jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat nggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang nggak wajib, anggap saja itu kewajiban lugotan, kewajiban secara pondok. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya tidak boleh. Kita wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat baru. Dan itu masalah besar secara konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nandingi syariatnya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi muni, misalnya Nabi berkata, ya Rasulullah, kaifa hada? Nabi ngendikan lam yajib, gak wajib jom. Terus kowe sok khusuk, kaifa hada? Yajib. Terus pangeran bersok, Nabi kok jadi saingi. Kayak kira-kira wani ya kan jajal. Kok guyu-guyu. Tapi aku tahu sing lakone ojo kowe ya, aku berapa aku tahu. Kira di pondok itu sing tegak. Kok santrimu di bakat beling kok kiai ini tadi kan. Jadi memang berat. Jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye. Dadi kiai ku loro-loro mun ngandel kula. Nara bakat ra usah. Salat qasar misalnya, itu nang kitab fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya Mus. Sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i ngendikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzuannya boleh, tapi tetap sebaiknya itmam. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang oleh asal. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nanti bonus juga nyaman, maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya gitu. Nah aku anut kau sing wajib qasar. Aku akan nunggu yang mesti qasar. Nah aku kan qasar berdasar males, mulane gak wali-wali. Jamin. Aku ngosor pakai ngosor wali aku. Ngosor kan mancen males. Papat di loro, milah loro. Lu nak kulo nu kangen pangeran, kepengin papat. Cuma khawatir kulo sombong, perkara ini ra nampa. Selesai Nabi. Terus ngilangno sombong iku. Masa ro keren aku coro. Jadi unik agama ini memang unik. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarak tidak senang? Dan ada hadis innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima sebagaimana suka kalau kewajibannya diterima. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Hen, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo tau, gak jawab saja, ben guleno pinter. Gelo kan karena tidak mengindahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Hen, ini duit, tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo tau. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu ora krono perintahnya gak dilakoni dok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan sebenarnya di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati itu. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kalau boleh aku, coba gak cerita. Ini berarti boleh nggak beda. Dia senasib boleh, dia boleh. Tapi ini konstitusi. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta hasan.
Nah kalau sama takok lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Si istiqomah ya beristiqomah, ngelakoni ibadah sunat itu apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak wajib. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ini tahadus binikmat, saya mulai nukarkan uang-uang pecahan, senjagani kadang-kadang kepengen ngamal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah beberapa kitab yang mau tak pakai pasang. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, tahu-tahu jam 9 nggak sarapan, Gus poso, ya. Saya biasa poso suro, poso apa, tapi nggak persiapan. Peti diduduk Abu Bakar. Sampai istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus poso. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus ngerti di siap negus kok tak siap negus kok ojo dia Abu Bakar biasa lah ya. Duduk sih berjalan itu duduk ya betul. Jadi sahabat ya lucu, ngono kok geger cara kowe kan ngono kok geger. Ini konstitusi cara ulama ini konstitusi. Jadi kalau eling, kalau nu kenal kiai sing tulisannya api. Kalau riyen ya rada cocok beda, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling murid. Dekne fanatik gawe kaligrafi. Tulisan wae. Didol. Nak rapati gelem nuku ya rada diamuk wong iki. Ya ora aku dhisik yo eskal maksa ora dosa. Ngedole tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wes tuwek meh mati lagi tak takut, wes meh mati tak takut. Mbah kula niku janggal panjenengan suwi, saiki mau meh mati kula takut. Ya apa? Dene sepuh pernah sepuh ya. Ngene cung, ngene ha, kang pernah sepuh sama ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam apa ora. Nek sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi ra bingung. Ngilangi bingung iku ibadah. Aku yang mending ada, jenengan ngomong mulai dhisik ra tak bantah. Kangen-kangen yo bener, aku saiki nek mlebu wong terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai Ratu Hidayat itu. Kan kita sempat mamangi muslim dan non muslim. Bareng ono tulisane lele Islam ngono kan. Kowe marung misalnya yo kan marung ning daerah tertentu sing ra kenal kan misale Arab iki kodho apa manuk ngono. Nek dikuliti kan kodho kan ya. Tapi bareng ono tulisane ayat kursi kan manuk iki kok. Ayat kursi kok saingan pek kodho kan ngono maksudnya. Paham kan? Jos yo. Aku pas iku umur 17 bulan. Berarti dene ku santri-santri yo kon ngedol kaligrafi. Kok nek suruh duwe amuk kudu. Ya ini di Mondok ini Jawa Timur. Terkenal jaduk. Penambah bae ngadi mbah kula. Berarti adik kandungnya mbah. Nah, aku dhisik jangkal ya sering tak bantah bae kula, tapi bantah apik barang apik kapundhut wis karo ketara kenapa kapundhut tak tahu. Jadi utang aku tak takok yo. Bapak mung dereng kapundhut iku jawab piye? Yo tak jawab. Saya alhamdulillah, kamu diwajibno kan sudah tuku dewe. Napa? Malah sing ro kajila sono gambare Ka'bah, alhamdulillah. Mbok iku modus mbok. Tapi alhamdulillah orang kajila kan tergambar ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takut kena opo ben ra kebakar. Aduh. Yo niate ra identitas go jimat. Yo ono sing gambare naklu Rasulillah semacam-macam. Nah saiki ku gampang diteni ku. Makanya Jawa Timur sak ketu-ketune tulisin Nahdlatul Ulama gampang meneh malah gampang meneh. Mustafa itu mah Mustafa tulisin mau ketemu apa Ahlus Sunnah. Tapi malah Ahlus Sunnah ketune. Kowe mos awang dia ora wani ngenyana kowe. Angganya kowe niat ibadah ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Dia ngaji aku gajaranku 10 aja balik 8 maksudnya. Kalah gak loro kakean Mus. Nama lele iku ditulis ku sitok ya. Nek hati. Sitok nama malah pe 10. Songo Mus aku jadi poin songo. Dan akeh ngenyak Mustafa ayo dosa ngenyak kiai iku.
Tahu kan kiai ini kiai gitu, jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwon ya, agama ini nggak boleh. Nah itu sirinya kenapa Nabi ngomentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahlil jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Minimalis. Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya gitu. Orang-orang yang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak mulang betah kan. Ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan pasti dikira fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya karena beliau orang wali mungkin saking menyembunyikan amalnya mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat tapi sama sekali gak ada yang tahu. Tapi saking tadi ingin menjaga konstitusi karena tadi makanya Rasulullah itu sepanjang wong keramat mujizat. Wong Nabi itu semua tareh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinter. Tapi Umar gawe gerakan apa? Terawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti Qiyamul Lail ya sampai entek Ramadan. Kok ra mau sampai tanggal 4. Mana ada ono sidik-sidik sunah Rasul tanggal 4 bubar. Ayo delok hadis-hadis wae. Aneh-aneh wae. Ya tapi mosok sunah Rasul kok malah ninggal ibadah. Ya malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah kok bantah-bantahan niku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 ya bolak-balik, makmum 20 ya bolak-balik. Wong gak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pangeran ra masalah. Kan itu jalur khusus mesti jadi melok jalur wong-wong tadi. Masih aku makmum gue nak maghrib paling cara pangeran imamnya tetep aku. Doire dia imamnya tapi cara pangeran kan tetep aku. Dan Nabi yo tahu makmum sahabat yo tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imami Nabi sahabat mu sitok Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, fawajada Rasulullah min nafsihi khifah. Dalam hadis-hadis Nabi merasa dirinya agak apa? Ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasyhur Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misanane kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib ya misanane Nabi. Fadl bin Abbas ya siapa? Misanane sinten? Jadi dulu ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya gak etis kalau ada apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Dan Nabi di papa. Hanya masyhur itu kan Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Kalau Abdurrahman enggak. Dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman bin Auf itu Nabi entah kemana gitu. Nabi ya unik pokoknya bawa kemana itu. Suwi teko-teko padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Sebenarnya sekali-kali tahu imami Abdul Khalid tadi rada sakar PDW. Dia tahu kalau Nabi makmum itu terus sampai salah. Makanya di kitab sirah itu ada bed walam yusallil mustafa khalfa ahad illa ibn aufin walahul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illa ibn aufin, kecuali di belakang Abdurrahman bin Auf walahul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gadena agar pesawat kayak terima Imam Mustafa Rufin atau Imam Kanjeng Nabi. Jadi kayak ada pesawat aku tahu Imam Kanjeng Nabi. Ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ tulis imam. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Loh. Ya tetap keliru. Tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Jadi kaya imam itu mau tulisanmu tetap gak ono, tulisan ono. Mustafa imam ikut bae ora ono.
Kok di demo ngakeh ono gak iso gak disahno pengumuman ngono ora disahno. Ya kalau suwun ya pokoknya sunat ya tetap sunat, wajib ya tetap wajib. Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali kan, termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lam yajib. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nak ngendikan ngepek kaya iya kaya ora enggak tadi laula anna syukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya, pasti siwak itu tak wajib. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, nah keberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah ya. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yabqa sulusul lailil akhir. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan, sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailil akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat isya. Itu ditungguin oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai, kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat itu awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:4. Bahkan dalam madhab Zaidiyah itu sholat isya itu ya 6:4. Di Yaman itu ada madhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak dilimet cara fikih. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik. Sholat maghrib itu waktu rentek bi qadri ayatat toharo sahsun summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa ke? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat 5 rakaat. Dan itu kaul apa? Jadid justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib akrab ke Al-Atas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid Umar bin Hafid apa? Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar itu. Ya, yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh ke Indonesia itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib, habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat isya. Jadi teman saya penak aja gak tanggungan. Jadi mulai wes ya badal maghrib kalau isya. Aku rada tertarik mazhab itu. Nah, kok difatwani MUI sesat repot ya. Fatwani MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Malah repot meneh. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal aku ya bolak-balik jajal. Dewean tapi napa sapa? Dewean. Nah, sudah saya ulang lagi ya. Itu udah penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kaul apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh detail ya, kok apa garap gelar doktoral lah. Ya ibu ikhlas serasa doktoral. Kalau sering diskusi dengan dokter fikih. Ya, tapi bodoh rati nyali ini. Kalau wes baru. Akhirnya singkat cerita ya, Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasef, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada kue Nabi di demo. Ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan situ sholat orang ini wong itu. Terus sahabat sing karo rugen-rugen wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu kan, barokahnya peristiwa itu kanat ashabu Rasulillah iku yanamuna wa sallallahu wa lam yatawaddu. Akhirnya setelah mereka ketiduran islugo jeglak-jeglik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kadal itu ya baru kayak peristiwa itu Pak ya. Tapi aja terus ngorok ini melintang geno. Ora oleh. Jadi Kak Mustafa pas ngaji niku ora pas turu niku. Niku ora batal apa? Rawat.
Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudhunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa, dan luar biasa itu adalah yabqa sulusul lailil akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, akhirnya lebih sering sholat di depan, meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok terus kayak gerakan itu Nabi lah ya rasa seneng, dia berat no umat. Tapi nak rata ublas, Nabi yang gue goblok. Dong pisan-pisan lakoni. Nabi, mulanya aku ya tahu pisan, Nabi ngelakoni ini pisan ya aku tahu pisan. Jadi satu-satu, apa? Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngendikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo dong, yo tak jalurno sepuro, tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko dong istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira 2:30. Mulane saiki kono istighosa 8:30 awan masih aku ya iskal, tapi apa tentang iki. Iya, wis ning lapangan uga tempat mustajab. Waktune 8:30 ya ora wektu mustajab. Lah tapi apa nentang ya darani anti istighosa. Dituduh Wahabi malah kok. Lah ape dukung ngene ku ngilangno ilmu. Kabeh ilmu sepakat nak istighfar wabil asarihum yastaghfirun dadi wabid duha hum yastaghfirun. Tapi kayak aja melok kok ngritik koyo aku kualat nak. Nah aku ya keben aku ngomong ae ben ngomong ae. Yes benar. Lah yo saiki istighfar wabil asarihum yastaghfirun wabid duha. Asar waktu apa? Sahur jam 09.00 awan apa jam 2:30. Tapi kadang dia mendingan aku yuk krungu Gus kritik kok krungu. Tapi nyatane 2:30 ora istighfar. Lumayan 2:30 labar. Ya wis nak ngono dalil lumayan tapi aja arep-arep di sepuro tenan ayo menika jenenge barang lumayan ayo menika. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Ape ra melok organisasi, ora melok jamaatil muslimin. Melok iku wis do nabrak syariat. Tapi yo luwih apik timbang konser ya apik iku tapi kok cerita. Tapi kalau tahu melok ya tahu diutang teko. Lho kok teko? Ya gue syarat tahu. Bareng ping 7 ping 3 ping 4 syarat. Pokoknya ora utang setahun pisan teko pisan gue syarat. Dan takoki kanjeng Nabi, "Hak ora teko iku ya umatku, nggih nanti dugi." Tapi misalnya takoki Nabi, "Kok teko terus ya padahal ora persis sunnahku." Sering mboten dugi kok. Dadi aku wis siap iku wis ya. Jadi kalau suwon gitu terus makanya ini kan konstitusi ulama itu makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat ini mau ditambah dengan ijabuma lam yajib, beliau juga menentang mati-mati. Tapi nek ana wong ora tau salat sunat oleh ngritik yo mati-mati. Berarti ini wong soleh tenan wong kondang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain sing lagi Islam anyaran selawase ra salat ketemu kiai khusyuk. Wah salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung bahas itu soleh bah selawat. Tapi ketemu kiai kayak aku sekolah bersolat melo wong. Carane bisa ngger melo-melo. Kayak kanjeng Nabi ana wong desa takok ya Rasulullah badhe ngaji jenengan. Ngaji apa? Warai kula carane salat. Jadi ben wis kene-kene wae. Engko aku salat ke melok.
Bareng Nabi sholat zuhur kon melok, asar kon melok, bareng wis bar 5 waktu wis kena mulai. Lah terus carane sholat zuhur yo sallu kamaru itu muni. Ya sholat kok sing mbok roi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sapata asar. Awaluha niat ora tau lah. Asani qiyamul qadir apa? Asalis qiraatul Fatih ora ono Nabi ngulang ngono ora. Itu engko aku sholat ke. Aku sholat genep 5. Ojo sito, ora pagi sartok terus mulai nyongkone sing wajib mo. Kaya kasus Islam di Sumatera itu. Desa Nisa Yusuf Baros itu menangis sinten Sayyidina Ali. Jadi sajane versi Islam anyar pertama datang sekitar Sumatera. Wajah juga boy Sumatera. Itu jenenge sinten Sebaros itu gila menangis itu Sayyidina. Itu diulang sholat lagi telu boyong. Boyong nganti saiki kampungnya nak sholat mau telu. Diulang lagi telu boyong. Wah, aku nak dua asar maghrib ya penak itu. Nah, subuh kan rasa-rasa esok-esok. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu mau sholat telu. Nah, aku misalnya Kanjeng Nabi mau ngulang sholat asar sudah mulai. Aku dirayain Nabi asar tok, liyane ora. Perkara iki. Mun kula terus. Rawal Bukhari wa man tisapane wong istakhafa nyepelek sapa man bil aqiba iklan boro-boro minal arhami sang boro-boro rahim khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing seneng. Mawaddata ahlika. Ahlaka tegese ngrusakno khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing den senengi ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahum ing disenengi ahlihi ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahum ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot aku tak apa-apa repot. Baman disapane wong istakhafa nyepelekno sapa man bi ahlihi ing keluargane man zaujati tegese bojone man khosira mongko gedon sapa man thayyibal maisati ing enake penguripan. Wong amen tukaran mbek bojo ya lara, nek apa ora iso paham lara kabeh. Ladzatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika kayak isu kang urip sapa wong bisa bagi iklan sebab maas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.